Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan praktikum, yaitu tentang pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Di sini kami akan memperkenalkan diri dari saya sendiri. Nama saya Ilham Maulana. Nama saya Safira. Nama saya Witri Handini. Nama saya Dina Kamelia Insani. Nama saya Muhammad Tariq Ihsan. Nama saya Muhammad Rifat Agus Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kusuma dari Prodi Biologi. Kami akan langsung ke materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan percobaan terhadap pemantulan cahaya terhadap cermin, di sini Safira ingin mencoba menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep pemantulan cahaya pada cermin. Langsung saja. Pemantulan cahaya pada cermin. Cermin merupakan suatu bidang licin yang dapat memantulkan seluruh cahaya yang jatuh padanya. Secara garis besar, cermin dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada cermin datar, yang kedua cermin cekung, yang ketiga cermin cembung. Karakteristik pemantulan oleh masing-masing cermin ini mempunyai berbeda-beda, sehingga pembentukan bayangannya pun akan berbeda-beda pula. Ada 2 jenis bayangan yang dibentuk dari pemantulan, yaitu ada bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan garis cahaya-cahaya pantul. Bayangan nyata dapat ditangkap oleh layar. Kalau bayangan maya merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan perpanjangan garis cahaya-cahaya pantul. Bayangan maya tidak dapat ditangkap oleh layar, tetapi bayangan maya dapat dilihat di cermin yang dibentuk dari perpanjangan cahaya pantul di belakang cermin. Berikut ini merupakan penjelasan dari pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. A. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang permukaannya pantulannya berupa bidang datar. Cahaya yang jatuh atau mengenai cermin datar akan dipantulkan kembali dan memenuhi hukum pemantulan. Contoh, bila sebuah benda diletakkan di dekat cermin datar, maka adanya pemantulan cahaya menyebabkan bayangan pada cermin datar dan bayangan benda terletak pada perpanjangan sinar-sinar pantulannya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. 2. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Tidak semua permukaan cermin berupa bidang datar. Ada juga cermin yang permukaannya melengkung, seperti cermin cekung dan cermin cembung. Apa sih itu cermin cekung? Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah dalam. Anda dapat menemukan contoh yang hampir mirip dengan cermin cekung, yaitu pada permukaan sendok.
bagian dalam atau bagian reflektor sebuah senter. Pada cermin cekung terdapat beberapa titik penting, yaitu titik fokus atau F, titik pusat kelengkungan atau C, dan titik pusat optik atau A. Pada cermin cekung, jarak antara titik pusat optik terhadap titik pusat kelengkungan dinamakan jari-jari kelengkungan atau bisa disebut dengan R, dan nilai positif. Panjang jari-jari kelengkungan cermin cekung adalah 2 kali panjang jarak fokus. Pembentukan bayangan pada cermin cekung dapat digambarkan oleh 3 sinar istimewa. Apa saja ketiga sinar istimewa tersebut? Mari kita perhatikan. 1. Sinar 1. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, yaitu sinar 2. Sinar yang datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu cermin. Yang ketiga, yaitu sinar 3. Sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali sepanjang jalan yang sama pada saat datang. Untuk lebih memahami penjabaran sinar-sinar istimewa ini, perhatikan gambar tersebut. Gambar sifat-sifat bayangan yang dibentuk atau dihasilkan oleh cermin cekung bergantung pada posisi bendanya. Dengan melukiskan beberapa dari ketiga sinar-sinar istimewa ini, kita dapat menentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Berikut sifat-sifat bayangannya, yaitu benda yang terletak di antara titik fokus atau F dan titik pusat atau A akan menghasilkan bayangan maya. Tegak, diperbesar. Coba lihat gambar tersebut. Pada gambar tersebut, sinar yang datang melalui pusat optik atau A, cermin akan dipantulkan dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datang dan sinar yang sejajar. Sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Coba lihat gambar tersebut. Benda terletak di antara titik pusat optik atau A dan titik fokus atau V. Benda yang terletak di antara titik fokus F dan titik pusat kelengkungan C akan menghasilkan bayangan nyata, terbalik dan diperbesar. Coba lihat gambar tersebut. Pada gambar benda terletak di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin, yaitu sinar yang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan melalui titik fokus, dan sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar oleh sumbu utama, yaitu cermin. Benda yang terletak di belakang titik pusat kelengkungan cermin atau C akan menghasilkan bayangan nyata, terbalik diperkira, yaitu pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut, benda terletak di belakang titik pusat kelengkungan cermin atau C, yaitu sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus, dan sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. Bagaimana halnya apabila benda berada tepat pada titik fokus cermin? Bila benda diletakkan tepat pada titik fokus cermin, maka suatu cermin akan memantulkan semua sinar sejajar sumbu utama, sehingga tidak ada sinar yang berpotongan. Dengan demikian, bila benda diletakkan tepat pada titik fokus cermin, maka tidak ada bayangan yang dibentuk atau dihasilkan.
Contohnya pada gambar tersebut ini. Pada gambar tersebut, benda terletak pada titik fokus atau bisa disebut dengan F. 3. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelumnya dikatakan bahwa cermin yang permukaannya melengkung itu terdiri dari cermin cekung dan cermin cembung. Nah, pasti tahu kan mengenai sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Nah, selanjutnya di sini yaitu kita akan membahas tentang cermin cembung. Contoh salah satunya cermin cembung yaitu spion kendaraan. Merupakan salah satu contoh dari cermin cembung ini, spion. Jadi yang dimaksud dari cermin cembung sendiri itu apa sih? Nah, cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah luar. Nah, jadi ini permukaannya itu melengkung ke arah luar. Bila Anda mengamati bayangan diri sendiri menggunakan cermin cembung, tentu Anda akan melihat bahwa bayangannya akan berukuran lebih kecil daripada diri Anda sendiri. Ya, cermin cembung menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari bendanya. Pada cermin cembung terdapat beberapa titik penting yang mirip dengan cermin cekung, yakni titik fokus atau F, titik pusat kelengkungan atau C, dan titik pusat optik atau A. Pada cermin cembung, jarak antara titik pusat optik terhadap titik pusat kelengkungan dinamakan jari-jari kelengkungan atau bisa disebut dengan R, dan nilainya itu negatif. Panjang jari-jari kelengkungan cermin cekung adalah 2 kali panjang jarak fokus. Coba lihat gambar tersebut. Sebagaimana halnya pada cermin cekung, pembentukan bayangan pada cermin cembung juga dapat digambarkan oleh 3 sinar istimewa. Ketiga sinar istimewa tersebut apa sih? Antara lain yang satu, yaitu sinar 1. Sinar yang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seolah-olah itu keluar dari titik fokus internal dari dalam. Yang kedua yaitu sinar 2. Sinar yang datang menuju titik fokus internal akan dipantulkan sejajar oleh sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan internal cermin dipantulkan seolah-olah itu keluar dari titik pusat kelengkungan internal cermin. Untuk memahami penjabaran lebih lanjut tentang sinar-sinar istimewa di atas, coba perhatikan gambar berikut. 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung dapat digambarkan dengan bentuk sinar-sinar istimewa tersebut. Benda yang terletak di hadapan cermin cembung akan menghasilkan bayangan maya, kemudian tegak, kemudian diperkecil. Gambar tersebut, benda terletak di depan cermin cembung. Pada gambar benda terletak di depan cermin cembung, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah keluar dari titik fokus, dan sinar yang menuju titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Perpotongan perpanjangan sinar yang keluar dari titik fokus dan titik sejajar yang sejajar sumbu utama hasil pantulan sinar yang datang menuju titik fokus membentuk
bayangan maya. Perbedaan antara bayangan nyata dan bayangan maya pada cermin dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama yaitu ada bayangan nyata, merupakan perpotongan dari sinar-sinar pantul. Kemudian dapat ditangkap oleh layar, kemudian selalu terbalik. Kemudian kadang diperbesar atau benda antara F dan C kadang diperkecil benda lebih jauh dari C. Kalau yang bayangan maya itu merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Kemudian tidak dapat ditangkap oleh layar, dia itu selalu tegak. Itulah tadi mengenai penjelasan dari saya tentang konsep pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cengkung. Selanjutnya kelompok 4 di sini membuat percobaan yaitu tentang pemantulan cahaya pada cermin cembung, cermin datar, dan cermin cengkung. Berikut videonya. Di sini kelompok kami mencoba membuat percobaan tentang pemantulan cahaya yaitu pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cengkung. Adapun tujuan kami membuat percobaan ini yaitu satu, agar kami mengetahui mengenai sifat-sifat cahaya. Yang kedua, agar kami mengetahui sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, agar kami mengetahui caranya menentukan fokus cermin cengkung. Yang keempat, agar kami mengetahui caranya menentukan fokus lensa cembung. Nyalain kamera. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cembung, yang ketiga ada cermin cengkung, yang keempat ada lampu senter, yang kelima ada busur derajat, yang keenam ada kertas putih atau bisa disebut dengan HBS, yang ketujuh lilin, yang kedelapan layar atau tabir kertas, yang kesembilan celah cahaya diganti dengan sisir. Cara kerja percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kedua, nyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Ketiga, ukur besar sudut datang dan sudut besar sudut pantul tersebut. Keempat, catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Cara kerja percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, susun semua alat. Kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Ketiga, gambar jalannya berkas sinar pada langkah kedua tadi sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Keempat, catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Cara kerja percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah semua alat sesuai dengan gambar. Kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Ketiga,
Gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Keempat, catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Dari percobaan di atas, maka didapatkanlah hasil pengamatan sebagai berikut, yaitu untuk cermin datar, pemantulan cahaya pada cermin datar, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar menghasilkan yaitu A. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. B. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. C. Tegak. D. Maya. E. Sama besar. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sifat bayangan jam dibentuk oleh cermin cembung yaitu A. Maya. B. Sama tegak. C. Bayangan lebih kecil daripada bendanya. Yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu A. Nyata. B. Sama banyak. C. Bayangan lebih kecil daripada bendanya. Sebelum melakukan pembiasan pada lensa cembung dan cekung, di sini saya Muhammad Rifal Agus Bahtiar akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pembiasan pada lensa. Pembiasan pada lensa pada dasarnya pembiasan dapat terjadi pada beberapa benda bening seperti air, kaca, lensa, prisma, dan sejenisnya. Akan tetapi yang akan dibicarakan di sini adalah pembiasan pada lensa, baik lensa cembung atau konveks maupun lensa cekung atau konkev. Lensa cembung merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Ada 3 jenis lensa cembung, yaitu lensa cembung ganda bikonveks, lensa cembung datar pelang konkev, dan lensa cembung cekung konveks konkev. Lensa cekung merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dibandingkan bagian tepinya. Ada 3 jenis lensa cekung, yaitu lensa cekung ganda bikonkev, lensa cekung datar pelang konkev, dan lensa cekung cembung konkev konveks. Pembiasan pada lensa cembung. Lensa cembung dinamakan pula lensa konvergen atau lensa cembung memfokuskan. Berkas sinar sejajar yang diterimanya. Di sini kita hanya akan membahas lensa yang kedua permukaannya cembung atau bikonveks. Karena lensa cembung seperti ini memiliki 2 buah permukaan lengkung, maka lensa cembung memiliki 2 jari-jari kelengkungan dan 2 titik fokus. Seperti halnya pada cermin, jari-jari kelengkungan lensa adalah 2 kali jarak fokusnya. Rumusnya R sama dengan 2F. Untuk lensa cembung, jari-jari kelengkungan dan titik fokus bertanda positif, sehingga lensa cembung sering dinamakan lensa positif. Lensa cembung terlihat bahwa panjang fokus lensa cembung bergantung pada ketebalan lensa itu sendiri. Jika lensanya lebih tebal, maka panjang fokusnya menjadi lebih pendek. Pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung dikenal 3 sinar istimewa, yaitu yang pertama, berkas sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus utama. Yang kedua, berkas sinar yang datang atau melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, berkas sinar yang melampaui titik pusat optik diteruskan tanpa dibiaskan. Untuk menentukan bayangan oleh lensa cembung diperlukan sekurang-kurangnya 2 berkas sinar utama. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung merupakan perpotongan dari sinar-sinar bias atau perpanjangan dari sinar-sinar bias. Apabila bayangannya merupakan perpotongan dari sinar-sinar bias, maka bayangannya bersifat nyata. Sedangkan apabila bayangannya merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar bias, maka bayangannya bersifat maya.
Sifat bayangan yang dibentuk oleh pembiasan lensa cembung mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, benda terletak di ruang 1, yaitu antara O dan F, maka bayangan bersifat maya tegak diperbesar. Yang kedua, benda terletak di ruang 2, yaitu antara F dan 2F, maka bayangan bersifat nyata terbalik diperbesar. Dan yang ketiga, benda terletak di ruang 3, yaitu di sebelah kiri 2F, maka bayangan bersifat nyata terbalik diperkecil. Dan yang keempat, benda terletak di titik fokus utama, maka tidak terbentuk bayangan karena sinar bias dan perpanjangannya tidak berpotongan atau sejajar. Yang kelima, benda terletak di pusat kelengkungan lensa, maka bayangan bersifat nyata terbalik sama besar. Perbedaan antara bayangan nyata dan bayangan maya pada lensa dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, bayangan nyata tidak dapat dilihat langsung, dapat ditangkap oleh layar, dan yang terakhir tidak seletak dengan bendanya. Misalnya, benda di sebelah kiri, maka bayangannya di sebelah kanan lensa. Yang kedua, bayangan maya dapat dilihat langsung, tidak dapat ditangkap oleh layar, dan seletak dengan bendanya. Misalnya, benda di sebelah kiri, maka bayangannya juga di sebelah kiri. Baiklah, saya akan membacakan pembahasan dari pembiasan pada lensa cekung. Lensa cekung dinamakan pula lensa divergreen karena lensa cekung menyebarkan berkas sinar sejajar yang diterimanya. Di sini pun kita hanya akan membahas lensa yang kedua permukaannya, cekung. Lensa cekung seperti ini memiliki dua buah permukaan lengkung, sehingga lensa cekung memiliki dua jari-jari kelengkungan dan dua titik fokus. Pada lensa cekung, jari-jari kelengkungan R dan titik fokus F bertanda negatif, sehingga lensa cekung sering dinamakan lensa negatif. Gambar pada pembiasan cahaya lensa cekung juga dikenal 3 sinar istimewa, yaitu yang pertama, berkas sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Yang kedua, berkas sinar yang melalui titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang terakhir, berkas sinar yang melalui titik fokus optik lensa tidak dibiaskan. Untuk menentukan bayangan oleh lensa cekung diperlukan sekurang-kurangnya 2 berkas sinar utama. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung merupakan perpanjangan sinar-sinar bias, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung selalu bersifat maya. Terima kasih. Nah, itu tadi mengenai penjelasan tentang pembiasan lensa pada cembung dan cekung. Selanjutnya dari kelompok 4 di sini membuat percobaan pada lensa cembung dan lensa cekung. Berikut videonya. Di sini kelompok kami akan mencoba membuat percobaan tentang pembiasan pada lensa cembung dan lensa cekung. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 buah styrofoam berukuran 25 x 15 cm dengan ketebalan 2 cm, 3 penggaris mika, busur, laser, penggaris pensil, lem, cutter, dan air. Cara kerjanya yaitu 1. Membuat lensa cembung. Langkah pertama, siapkan styrofoam, lalu buatlah garis tengah sesuai suhu, garis horizontal dan vertikal.
kedua, membuat garis lengkung dengan busur. Baca. Langkah ketiga, lukai lensa cembung menggunakan cutter bentuk penggaris mika sesuai pola. Tiga. Lalu pasang penggaris mika ke styrofoam dengan lem styrofoam. Gak usah pakai lem. Tak dunia itu kan. Nggak bisa pencet. Ini emang nggak diratain atau gini? Membuat lensa cekung. Langkah pertama, siapkan styrofoam, lalu buatlah garis tengah, garis horizontal dan garis vertikal. Bentuk lensa cekung bagian tengah dibuat dengan busur. Acuan busur sama dengan lensa cembung. Langkah ketiga, lukai lensa cekung menggunakan cutter bentuk penggaris mika sesuai pola. Lalu pasang penggaris. Tiga. Tiga. Lalu pasang penggaris mika ke styrofoam dengan lem styrofoam. Koleksi gak kira teman-teman. Tiga. Ada lemon ya? Untuk mengamati pembiasan pada lensa, kami menggunakan sinar laser yang disorotkan pada 3 bagian lensa, yaitu bagian kanan, tengah, dan bagian kiri. 1. Lensa cembung. Pada lensa cembung, sinar laser yang disorotkan dari bagian tengah tidak dibiaskan, sedangkan sinar laser yang disorotkan dari bagian kanan dan kiri dibiaskan mendekati sumbu vertikal. Titik perpotongan dari pembiasan bagian kanan dan kiri ini menjadi titik fokus aktif lensa cembung. Lensa cekung.
Lensa cekung. Pada lensa cekung, sinar laser yang disorotkan dari bagian tengah tidak dibiaskan, sedangkan sinar laser yang disorotkan dari bagian kanan dan kiri dibiaskan menjauhi sumbu vertikal. Titik perpotongan dari perpanjangan sinar bias menjadi titik fokus aktif lensa cekung. Setelah kita mengetahui tentang konsep pemantulan cahaya pada cermin dan pembiasan pada lensa, maka kita dapat mengetahui mengenai alat-alat, prinsip kerja alat optik dengan menerapkan pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat optik dalam kehidupan sehari-hari yaitu, sebelum membahas alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari, kita harus lebih tahu terlebih dahulu apa itu alat optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa atau cermin dan membutuhkan cahaya yang membantu manusia dalam mempermudah penglihatannya. Cermin dan lensa mempermudah dan membantu dalam kehidupan manusia. Contohnya, kita memiliki mata, kemampuan untuk melihat sangat terbatas, yaitu tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda kecil, benda-benda yang sangat jauh dan tidak dapat merekam apa yang dilihatnya dengan baik. Oleh sebab itu, mata kita harus dibantu dengan alat-alat optik buatan. Secara tidak sadar, mata kita termasuk alat optik. Dengan cara kerja tercanggih atau bisa alat optik alamiah. Karena manusia sendiri belum bisa membuat alat optik yang serupa kemampuannya dengan mata kita. Konstruksi mata berbentuk menyerupai bola dengan permukaan luar melengkung. Pada bagian depan mata terdapat kornea yang berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam. Di belakang kornea terdapat cairan mata yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Pantulan cahaya dari benda yang masuk ke mata dibiaskan oleh cairan mata dan masuk melalui celah lingkaran yang disebut dengan pupil. Dan pupil ini dibentuk oleh iris yang dapat berkontaksi sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk ke mata. Pada daerah yang terang, pupil akan mengecil dan sebaliknya. Pada daerah gelap, pupil akan membesar. Pembiasan cahaya yang masuk ke mata diatur oleh lensa mata yang dapat berakomodasi. Daya akomodasi merupakan kemampuan lensa untuk dapat memipih atau menebal sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Lensa mata akan berakomodasi bila melihat benda-benda yang dekat. Dalam hal ini, keadaan lensa mata menjadi cembung. Dan lensa mata tidak berakomodasi ketika melihat benda-benda yang jauh. Dalam hal ini, keadaan lensa mata menjadi pipih. Kemampuan lensa mata menebal dan memipih ini diatur oleh otot, yaitu otot siliar. Pada prinsipnya, lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya menuju ke retina yang terhubung ke saraf-saraf optik yang kemudian diubah menjadi sinyal-sinyal
yang diteruskan ke otak, sehingga kita memperoleh kesan melihat benda. Bayangan benda yang jatuh di retina bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bagian-bagian mata diperlihatkan pada contoh gambar berikut ini. Jangkauan penglihatan mata pada saat tidak berakomodasi dinamakan titik jauh atau bisa disebut dengan punctum remotum. Sedangkan jangkauan penglihatan mata pada saat berakomodasi maksimum dinamakan titik dekat. Untuk mata normal, titik jauhnya berada di jarak tak terhingga, dan titik dekatnya berada di sekitar 25 cm. Berikut ini gambarnya. Bagian-bagian mata, cacat mata, dan memperbaiki penglihatan. Jika kita memiliki penglihatan yang baik, maka semestinya kita dapat melihat benda secara jelas pada jarak 25 cm atau lebih. Namun pada kenyataannya banyak orang yang merasa memerlukan koreksi pada penglihatan. Ketidaknormalan penglihatan dinamakan yaitu cacat mata. Terdapat beberapa cacat mata yang akan kita bicarakan di sini, antara lain yaitu 1. Rambut jauh, 2. Rambut dekat, kemudian 3. Mata tua, dan astigmatisme. Untuk memperoleh penglihatan normal, bayangan suatu benda harus difokuskan tepat pada retina. Yang satu yaitu rabun jauh. Rabun jauh merupakan salah satu cacat mata di mana mata tidak dapat melihat benda-benda yang jauh. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat memipih sebagaimana mestinya, sehingga bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina, yaitu tidak jatuh tepat pada retina. Mata rabun jauh mempunyai titik jauh pada jarak tertentu dan tidak dekatnya lebih kecil daripada titik dekat mata normal. Cacat mata rabun jauh dapat diperbaiki dengan menggunakan kacamata berlensa cekung, sehingga benda-benda yang letaknya jauh itu dibentuk bayangan maya yang lebih dekat dengan mata, dan oleh lensa mata bayangan itu kembali dibuat bayangan nyata tepat pada retina. 2. Rambut dekat. Rambut dekat merupakan salah satu cacat mata di mana mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Rambut dekat disebabkan oleh ketidakmampuan lensa mata untuk menebal sebagaimana mestinya ketika digunakan untuk melihat benda pada jarak yang dekat. Lensa mata terlalu pipih sehingga menyebabkan titik dekat mata tidak lagi sekitar 25 cm, tetapi bergeser ke titik yang lebih besar dari itu. Cacat mata rambut dekat dapat diperbaiki dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif, sehingga dari benda-benda yang dekat dibentuk bayangan maya yang tegak dan diperbesar, dan oleh lensa mata bayangan tersebut menjadi objek yang dapat menghasilkan bayangan baru yang nyata
terbaik diperkecil dan jatuh tepat pada retina. Yang ketiga yaitu mata tua. Mata tua atau presbiopi merupakan cacat mata yang berupa pengurangan daya akomodasi mata dan umumnya terjadi pada usia lanjut, kayak udah tua gitu. Pada mata tua, baik titik dekat maupun titik jauh, mata sudah bergeser dari keadaan normalnya. Hal ini disebabkan oleh otot-otot mata sudah tidak lagi mampu berakomodasi secara sempurna. Cacat mata tua dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa ganda atau kacamata bifokal, yaitu kacamata yang pada bagian bawahnya merupakan lensa positif atau untuk melihat benda-benda dekat, dan pada bagian atasnya merupakan lensa negatif untuk melihat benda-benda jauh. Yang keempat itu ada astigmatisma atau silindris. Astigmatisma atau silindris merupakan cacat mata di mana mata tidak dapat membedakan garis-garis horizontal dan garis-garis vertikal secara bersamaan. Hal ini karena kornea mata tidak mempunyai jari-jari kelengkungan yang tepat atau tidak berbentuk sferis. Cacat mata astigmatisma dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa silindris. Apa alat optik buatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari? Antara lain yaitu kamera, lup, mikroskop, teropong, dan lain-lain. A. Kamera. Kita telah membahas mengenai mata, bagian-bagiannya, serta beberapa gangguan pada mata. Ada satu jenis alat optik yang memiliki cara kerja mirip dengan cara kerja mata, yaitu kamera. Kamera merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengambil gambar suatu objek atau benda. Jenis-jenis kamera yang dikenal diantaranya ada kamera autofocus, kamera single lens reflex, dan kamera digital. Pada dasarnya, kamera terdiri dari beberapa bagian, diantaranya lensa cembung berbentuk plus yang berfungsi untuk membiaskan cahaya sehingga terbentuk bayangan benda di film. Yang kedua, film yang berfungsi untuk menangkap bayangan. Yang ketiga, diafragma, yaitu alat pengatur banyak sedikitnya cahaya yang boleh masuk. Yang keempat, penutup lensa. Ketika kita mengambil gambar sebuah benda dengan menggunakan kamera, cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut masuk ke lensa kamera. Banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera diatur oleh diafragma atau mirip dengan pupil pada mata, dan pengaturan cahaya yaitu shutter. Untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik dan tajam, maka perlu diatur fokus lensanya, yaitu dengan memajukan atau memundurkan lensa tersebut. Dengan pengaturan yang tepat, maka pantulan bayangan benda tersebut akan tepat jatuh pada film foto atau film
foto mirip dengan retina pada mata. Bayangan gambar yang dihasilkan pada kamera bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk melihat persamaan pembentukan bayangan pada kamera dan pada mata, Anda dapat melihat pada gambar berikut ini. Gambar persamaan pembentukan bayangan pada kamera dan mata. Yang kedua yaitu loop. Loop atau kaca pembesar merupakan sebuah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung atau cembung rangkap. Loop berfungsi untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar. Bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Pembentukan bayangan dengan dan tanpa menggunakan loop atau kaca pembesar dapat Anda lihat pada gambar berikut. Pembesaran bayangan yang dihasilkan oleh loop bergantung pada keadaan akomodasi mata. Dengan menggunakan persamaan lensa, dapat kita peroleh bahwa besar pembesaran bayangan oleh loop adalah sebagai berikut. 1. Untuk keadaan mata berakomodasi maksimum. Pembesaran bayangan dinyatakan. Yang kedua, untuk keadaan mata tidak berakomodasi. Pembesaran bayangan dinyatakan oleh persamaan. Yang ketiga, mikroskop merupakan alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil, yaitu kecil bisa diarani dengan mikro, seperti bakteri, penampang sel, dan sejenisnya. Pertama kali, mikroskop dibuat oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723 yang terdiri dari gabungan buah lensa cembung. Dengan menggunakan mikroskop sederhana bisa dihasilkan pembesaran bayangan hingga kira-kira 300 kali lebih besar dari bendanya. Gambar penampang sebuah mikroskop diperlihatkan pada gambar berikut ini. Pada dasarnya, sebuah mikroskop terdiri dari dua buah lensa cembung. Lensa cembung pertama terletak di dekat mata, dinamakan lensa okuler, dan lensa cembung kedua terletak di dekat benda, dinamakan lensa objektif. Ketika kita mengamati sebuah benda dengan menggunakan sebuah mikroskop, maka bayangan benda dihasilkan oleh lensa objektif dan belakang lensa objektif. Kemudian bagi lensa okuler, bayangan ini menjadi benda sehingga dihasilkan bayangan akhir oleh lensa okuler yang berukuran beberapa kali lebih besar. Proses perjalanannya sinar pada mikroskop dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang keempat ada teleskop. Teleskop atau teropong merupakan sebuah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Teleskop pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Pada tahun 1609 memperlihatkan teleskop pertama yang dibuat oleh Galileo.
Lihat gambar berikut ini. Teleskop Galileo pada dasarnya ada dua jenis teleskop, yaitu teleskop bias dan teleskop pantul. Hal ini didasarkan pada cara kerjanya yang berdasarkan prinsip pembiasan dan prinsip pemantulan. Teleskop bias ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasan, sehingga teleskop jenis ini menggunakan sejumlah lensa. Seperti halnya mikroskop, teleskop bias menggunakan lensa objektif dan lensa okuler. Beberapa contoh teleskop bias diantaranya yaitu ada teleskop bintang atau teleskop astronomi, kemudian teleskop bumi, kemudian ada teleskop panggung dan teleskop prima atau teleskop binokuler. Struktur teleskop bias diperlihatkan pada gambar berikut ini. Di samping teleskop bias, ada yang dinamakan dengan teleskop pantul atau disebut juga teleskop Newtonian. Teleskop pantul ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasan dan pemantulan, sehingga teleskop jenis ini menggunakan sejumlah lensa dan cermin. Teleskop pantul menggunakan cermin cekung sebagai objektif dan lensa cembung sebagai okuler. Struktur teleskop di pantul diperlihatkan pada gambar berikut ini. Itulah tadi mengenai penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator selaku pembuka awalan. Mungkin sekian praktikum dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.